Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anakku, anak kelas 9, untuk materi di awal ya, materi awal di semester genap ini untuk kalian yaitu beriman kepada kodo dan kodar, berbuah ketenangan hati. Pastinya ya, kalau kita percaya kepada kodo dan kodar itu dari siapa dan ketentuannya siapa dan apa hikmah yang bisa kita dapat dari kodo dan kodar, insya Allah pasti hati kita akan tenang. Nah, kita akan sama-sama belajar ya. Oke, anak-anakku, bagi kalian yang sudah memiliki LKS, ya alhamdulillah, karena memang dalam pandemi, pembelajaran PJJ pandemi seperti ini, ya Allah mudah-mudahan COVID-19 atau COVID-19 ini Allah hilangkan, ya supaya kita bisa belajar seperti biasa, aktivitas seperti biasa, ya Allah. Mudah-mudahan corona ini cepat Engkau hilangkan, ya Allah. Karena nggak ada lagi yang bisa menghilangkan musibah ini, pandemi ini, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian, di sini mungkin nanti akan Bapak bahas tentang iman kepada kodo dan kodar. Dan apa sih kodo dan kodar itu, terus fungsinya buat kita apa gitu ketika kita beriman kepada kodo dan kodar. Terus macam-macamnya atau macam-macam takdir itu apa? Ya, mungkin tapi tidak bisa selesai semua ya. Bisa nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Oke, langsung aja anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan beriman kepada kodo dan kodar berbuah ketenangan hati. Pengertian kodo dan kodar, tadi mu'alaq dan mubram, dahsyatnya manfaat beriman kepada kodo dan kodar, dan yang terpenting adalah hikmah beriman kepada kodo dan kodar, yaitu akan menghasilkan sikap mulia, mensyukuri semua nikmat Allah, bersabar atas semua cobaan dan ujian, senantiasa gigih berusaha, bertawakal kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Ya. Oke. Ya, anak-anakku, inilah pengertian koda dan kodar. Secara bahasa koda memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Dari siapa? Yang pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kodar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Jadi Allah yang berkehendak dan Allah wujudkan kehendaknya itu dalam kodarnya gitu kan. Secara istilah yang dimaksud kodo adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Ya, zaman azali itu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Ya, jadi Allah sudah menentukan gitu. Kayak umur kita, terus takdir kita, usia kita, jodoh kita, ya itu sudah Allah tentukan. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan ridhonya. Jadi mungkin bisa kita ambil ya, kodo itu artinya yang sudah direncanakan oleh Allah nih semuanya sejak zaman ajal. Dan qadar itu adalah ya implementasi atau perwujudan dari yang Allah sudah rencanakan. Kurang lebih seperti itu. Simaklah hadis berikut ya. Anas ibni Malik ya radhiyallahu anhu annahu qala innallaha azza wa jalla qad waqala birrahima malaka fayaqulu ayya rabbi nutfatun ayya rabbi galagatun ayya rabbi mudaghatun faida aradallah ayyadiya khalqan qala malaku ayyi rabbi dzakarun au untha syakiyun au sa'idun fama rizqu famal ajalu fayang tabakadzalika fi batni ummi. Ya.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhanku, ia masih berupa air mani." Ya. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhanku, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 4 bulan, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhanku, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala berbuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhanku, orang ini akan menciptakan laki-laki atau perempuan. Sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya, segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya." Ya, jadi takdir kita sudah Allah atur. Jadi ketika kita lahir ya dari keluarga ke orang tidak mampu, itu masih bisa dirubah. Ya. Terus kita mungkin ya diciptakan menjadi laki-laki, ya itu nggak bisa dirubah kalau itu, karena itu udah keputusan. Kalau yang ya kayak kehidupan kita kurang apa istilahnya, kurang baik dalam secara ekonomi, itu masih kita bisa usahakan. Nanti kita akan bahas itu termasuk takdir apa gitu kan. Oke, ya jadi ketika 4 bulan gitu udah ditiupkan ruh kita, laki-laki ataupun perempuan, takdirnya seperti apa, ajalnya seperti apa, umurnya sampai mana, dan kehidupan kita akan seperti apa gitu, kita udah ditentukan. Kita di dalam dunia ini, anak-anakku sekalian, itu hanya tinggal berusaha ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ya, biarkan kita berjalan menjemput takdir Allah. Seperti apa takdir Allah kepada kita, ketentuannya seperti apa, ya. Jadi kita hanya tinggal menjalankan ya dalam kehidupan ini. Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa antara qada dan qadar terdapat hubungan erat. Ya, merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan ya dari qadanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd. Wa qulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdah dar ya. Bapak ulangi, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ya. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di dalam alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi diketahui, direncanakan oleh Allah, tak satu pun makhluk yang mengetahuinya. Contoh ya. Contoh yang sedang terjadi di negeri kita tercinta, Sriwijaya, ya pesawat Sriwijaya. Siapa yang akan tahu ya pesawat itu akan jatuh? Mungkin kalau orang tersebut ya saudara-saudara kita yang mudah-mudahan meninggalnya mereka itu, kalau mungkin umat Islam mudah-mudahan syahid. Allah terima ya segala amalnya dan moga-moga husnul khatimah. Coba kalau mereka tahu saja bahwa pesawat itu akan jatuh, ya, kita yakin mereka tidak akan mau, ya. Tapi kan nggak ada yang tahu, ya. Terus longsor, banjir yang terjadi di Kalimantan, Sulawesi, ya. Kalau mereka tahu akan banjir, mungkin mereka udah menyelamatkan diri dan pergi ke tempat yang tidak banjir, ya. Jangan jauh-jauh lah. Kita lihat diri kita, ya. Sekarang Bapak bisa menyampaikan ini, mungkin saja setelah menyampaikan ini Bapak juga nggak tahu apa yang akan terjadi sama Bapak. Dan apapun yang terjadi sama kita, 1 detik ke depannya pun kita belum tahu apa yang akan terjadi, ya. Jadi manusia itu juga hanya bisa merencanakan, boleh berencana, berkeinginan, gitu kan. Kita mempunyai cita-cita, keinginan, itu sebagai motivasi kita hidup di alam dunia ini, ya. Tapi kita jangan lupa bahwa apapun yang kita rencanakan, ya, yang punya keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita punya cita-cita nih anak-anakku, kita punya cita-cita ya, dan kita punya keinginan, kita jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya keinginan, kejar, tapi kita melupain yang akan memberikan keinginan tersebut. Jadi, dan yang paling
ya ingin Bapak tekankan di sini masalah qada dan qadar ya adalah kadang diri kita ya hanya ingin mendapatkan takdir ataupun ketentuan-ketentuan Allah tuh yang menyenangkan menurut kita saja gitu. Ya, contohnya misalkan selalu kita itu menganggap takdir itu sesuatu yang bagus, ya, sesuatu yang baik, kegembiraan, ya. Baru kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah segala macam, ya. Tapi kalau kita dikasih sesuatu takdir Allah yang itu menyakitkan segala musibah, kadang kita lupa gitu bahwa ini pun termasuk takdirnya Allah. Dan yang paling terpenting adalah kita jangan sampai lupa bahwa dari setiap musibah yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada kita, pasti ada hikmahnya, pasti ya. Jangan pernah kita menganggap sesuatu musibah itu nggak ada hikmahnya. Contoh ketika kita maaf bagi orang tuanya yang sudah meninggal ataupun kehilangan saudara-saudaranya, ya, bahwa Allah ambil mereka, itu pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah ambil mereka secepat ini? Apakah saya harus mandiri, saya harus kuat? Apakah nanti ketika memang orang tua saya bisa menemani saya sampai tua itu bakal terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan? Kita nggak tahu gitu kan. Makanya kita ambil hikmahnya aja, sesuatu yang baik. Ya. Terus contoh misalkan sekarang kenapa banjir? Kenapa ada longsor? Ya. Ambil hikmahnya gitu. Karena apa bisa banjir? Karena apa bisa longsor? Ya, kita juga harus bisa ambil hikmahnya. Seperti itu. Nah, contoh juga ya tadi dikatakan qada dan qadar, wah sudah ditentukan pas tadi 4 bulan. Jodoh segala macam, jodoh, usia ya, segala macam. Terus ngapain sih lalu muncul sebuah pertanyaan untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah, namun tak satu pun yang bisa mengetahui sebelum hal itu terjadi ataupun sebelum hal itu ataupun sebelum kita usaha gitu. Ya. Contoh, misalkan kita pengen nih, kalau kita yakin gitu udah takdir udah Allah tentuin, kita nggak mau belajar, nggak mau apa, bodo amat, ya. Apalagi COVID kayak gini, ngabisin kuota. Ingat, ya, kita sebagai siswa, kita ataupun kita sebagai anak, kewajiban kita hanya menjalankan belajar. Untuk kuota, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki kedua orang tua kita ya. Dan Allah beri kecukupan kita kuota yang memang kita gunakan untuk belajar gitu ya. Nah, jadi kalau kamu misalkan nih nggak mau belajar tapi pengen ranking 1 itu kan sesuatu hal yang mustahil gitu. Tapi ketika kita sudah berusaha ya, belajar tapi hasilnya kurang maksimal, itulah yang dinamakan takdir kita. Seperti itu. Dan jangan pernah menyesal dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Disitulah dimana kita bisa menilai, oh yang paling berharga adalah hikmah dari takdir ini. Ya, kalau kita sudah bisa bicara seperti itu, itulah ilmu tauhid, bahwa semuanya itu terserah Allah. Allah dan Allah. Ya. Oke. Lihatlah nasihat Rasulullah SAW. Sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib menceritakan, kami pernah duduk di samping Nabi SAW sementara di tangannya ada kayu gaharu. Beliau melemparkannya ke tanah kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja? Ya, sahabat juga ada yang nanya kayak gitu. Kalau sudah ditentukan, ya ngapain kan? Ya, surga kita, neraka kita sudah ditentuin, ngapain kita ibadah? Gitu misalkan ya. Nah, lalu Rasulullah menjawab, jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Inilah pesan Rasulullah. Ya, walaupun kita sudah ditentukan masuk neraka ataupun masuk surga ataupun neraka, kita jangan nyerah.
Karena kita nggak tahu pada akhirnya kita mau surga atau ke neraka, ya kan? Makanya kita harus berusaha yaitu beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita masuk ke takdir mu'alaq dan takdir mubram. Apa sih ya anak-anak takdir mu'alaq? Oke, takdir mu'alaq ini adalah secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, ditakdirkan mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi ini takdir yang masih bisa diusahakan ya tadi. Bapak bilang maaf kalau kondisi ekonomi kita kurang baik dalam keadaan tidak mampu, ini masih kita bisa usahakan dengan ikhtiar apa ya? Kita harus bekerja, kerja, cari sesuatu yang halal, kerja yang baik, ya. Terus sekuat tenaga, jangan menyerah, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ketika kita sudah ikhtiar, Allah akan merubah hidup kita. Jadi tapi jangan sampai kita ikhtiar lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang pengen kaya lupa sholat. Ya, udah kaya lupa sedekah. Nah, udah kaya nggak sholat tuh. Aduh, ya. Makanya dibiasakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh aja nih, kita pengen COVID ini hilang ataupun berkurang, tapi kita nggak ada ikhtiar, ya, jarang cuci tangan, keluar tanpa masker, nggak jaga jarak, ya, kita pasrah gitu kan, ini udah dari Allah, ya, corona ini juga datangnya dari Allah, ya, yang bisa menghilangkan juga Allah, tapi kita nggak mau usaha gitu, salah juga, ya, salah juga. Jadi anak-anak kita juga harus berusaha, ya. Salah satunya untuk contoh ayat ini yaitu corona ini untuk mengurangi ya kita harus ikhtiar, ya. Banyak cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ya. Contohnya lagi yaitu tadi ketika kamu ingin pandai ataupun pintar ya kamu harus bisa belajar lebih giat dari teman-teman kamu. Itu salah satunya. Jadi ingat, nggak ada anak yang bodoh, ya. Hanya ada anak yang malas. Dikasih tugas nggak dikerjakan, tapi ingin dapat nilai dan pengen naik kelas. Aduh, gimana ini, ya? Oke, selanjutnya yaitu takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram ini adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram digambar antara jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia atau memiliki sifat panas bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Nah, jadi misalkan kita nih jadi sudah ditakdirkan jadi laki-laki. Ya jangan pengen jadi perempuan. Ya, jangan, nggak boleh. Walaupun zaman sekarang udah canggih Pak, kan udah bisa dirubah jenis kelamin. Allah, jangan. Nauzubillah min jali. Kalau kita memang ditakdirkan jadi laki-laki, ya harus jadi laki-laki dong. Ya, bajunya juga harus pakai baju laki-laki, ya, celananya juga harus pakai celana laki-laki. Pokoknya penampilan kayak laki-laki lah, ya minimal ya kayak gini nih, kayak bapaknya laki-laki kayak gitu, ya. Jadi gitu, untuk perempuan ya, kalau perempuan ya perempuan. Kalau nanti nih udah gede nih kamu ya, kalau anak SMP nih jangan dandan dulu lah. Ya, nanti kalau udah gede ya minimal kamu harus bisa dandan karena memang itu ya perempuan gitu. Terus pakaian juga harus ya pakaian perempuan. Apalagi dalam agama Islam kita yaitu harus menutup aurat. Menutup aurat gitu. Jangan ini cewek penampilan laki-laki, ya janganlah, ya harus berpenampilan seperti perempuan. Itu udah takdir, nggak boleh, ya seperti itu dirubah-rubah. Terus takdir usia, ya misalkan kita dikasih usia 60 nih, catatannya 60, udah pasti 60. Tapi kan kita nggak tahu,
60 kah, 20 kah, 15 kah, kita nggak tahu. Ya makanya oleh karena itu kita harus tetap selalu berdoa kepada Allah. Ya, terus rizkinya seperti apa, ya. Kalau rizki itu masih bisa kita usahakan ya, tadi ya, ilmu alat. Terus kiamat udah pasti, nggak bisa diundur ya, diundur-undur nggak bisa, itu udah pasti. Ya, itu udah takdir namanya, takdir mubram. Oke, dilihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Itulah ya, qada dan qadar Allah. Apalagi ini ajal, ya Allah, kita nggak tahu nih ya usia kita berapa. Makanya ya anak-anakku, kamu yang masih muda-muda nih jangan punya prasangka, wah saya mah nanti aja tobatnya kalau udah dewasa, wah nanti aja saya nggak maksiatnya, nanti saya aja sholatnya. Ya jangan kayak gitu ya, karena usia nggak tahu, tiba mungkin aja kamu habis nonton ini bisa meninggal ya. Ya Bapak bukan mendoakan, ini hanya contoh. Karena kita nggak tahu takdir kita tuh seperti apa ya anak-anak. Jadi jangan sampai kita punya prasangka seperti itu. Ya panjang umur. Kalau meminta panjang umur boleh, ya boleh. Tapi yang nggak boleh itu kita merasa umur kita panjang. Jangan. Karena kita nggak tahu kematian itu ataupun ajal itu datangnya kapan. Oke anak-anak, ya mungkin itu saja ya materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Sampai yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya masih banyak yang akan Bapak bahas di sini juga kan. Fungsi iman itu apa? Nanti akan Bapak perjelas lagi di lain kesempatan. Ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak dan umumnya untuk kalian dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, qada dan qadar Allah itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Baik buruknya ambil hikmahnya. Jangan kita senang dengan kebaikan ataupun takdir yang baiknya saja. Ya, takdir buruk pun itu menurut kita, ya, buruk itu menurut kita. Tapi yang didatangkan dalam bentuk sesuatu yang buruk menurut kita itu sudah pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.